This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya sedang belajar tentang checklist pencatatan PIO. PIO ini adalah singkatan dari Pelayanan Informasi Obat. Untuk materi kali ini saya mengambil sumbernya dari Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kita lihat pengertian dari pelayanan informasi obat atau PIO adalah merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Tujuannya nomor 1, menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Contoh, kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas harus memiliki alat penyimpanan yang memadai. Kemudian yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya yang pertama itu memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif dan pasif. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Dan yang ketiga, membuat buletin, leaflet, label obat, poster, dan majalah dinding. Untuk PIO ini ada formnya ya. Form untuk formulir pelayanan informasi obat. Formnya adalah ini ya. Isinya itu nomor, tanggal, waktu, metode, kemudian identitas penanya, itu ada nama, nomor telepon, status penanya ini pasien atau keluarga pasien atau petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, data pasien dari mulai umur, tinggi, berat, jenis kelamin, kemudian kehamilan, ya atau tidak, menyusui atau ya tidak. Kemudian pertanyaan ini kita mencatat pertanyaan dari misal pasien yang bertanya ya. Pasien yang bertanya terkait informasi obat. Kemudian kita pilih jenis pertanyaannya itu. Jenis pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang apa? Ada poin-poinnya ya. Misal tanya cara pakainya ya. Pak, ini cara pakainya gimana? Misal pasien lupa itu. Jadi yang kita contreng itu cara pemakaian. Kemudian kita jawab di jawabannya di kolom 4. Jadi kita menjelaskan ke pasien, kemudian menulis juga jawabannya untuk formulir pelayanan informasi obat ini. Kemudian yang dimaksud checklist ya. Ini adalah lembar checklist pemberian informasi obat ya. Ini dari PMK 74 juga. Jadi ini lebih sederhana lagi. Ini merupakan data ya nanti. Nanti ini jadi data PIO. Data pemberian informasi obat. Maksudnya itu data dari mana? Kan dari tabel ini itu ada data nama pasien, umur, poli, diagnosa, kemudian data penunjang. Ini lebih global daripada yang tadi. Kalau yang tadi ini kan personal ya, lebih satu-satu. Tapi dalam melakukan pelayanan kita kan dituntut harus juga cepat ya, agar respon time-nya itu terpenuhi. Untuk lembar checklist PIO ini memuat nomor nama pasien ini ya. Kemudian umur itu kita tinggal lihat di resepnya saja, itu sudah ada. Di kelengkapan resepnya kan ada. Kemudian polinya itu juga ada.
misal poli umum. Kemudian diagnosanya itu juga ada. Kemudian data penunjang itu biasanya membawa data hasil cek lab ya, misal dengan diabetes mellitus itu ada kadar glukosa darahnya, kemudian HbA1c-nya itu lebih lengkap dan lebih rinci. Kemudian informasi yang diberikan itu seputar apa saja, kita tinggal mencontreng. Misal kita menjelaskan pasien ya, atas nama Bu Warsinah ya. Kita tulis di nama pasien Warsinah, kemudian umurnya berapa kita tulis, polinya poli umum, kemudian diagnosanya itu misal hipertensi ya, hati. Kemudian data penunjangnya itu tekanan darah, mesti kalau hipertensi ya. Kemudian kita tinggal memberikan checklist, misal kita memberikan obat amlodipin ya, Bu ini obat untuk tekanan darahnya amlodipin, dosisnya 5 mg, nanti ini diminum 1 kali saja. Kemudian sediaannya ini tablet, kemudian dosisnya tadi 5 mg, cara pakainya misal pagi, kemudian penyimpanannya dan indikasinya untuk hipertensinya. Kemudian yang terakhir itu kita tinggal paraf saja, paraf petugas. Begitu. Jadi ini lebih global ya, menyeluruh. Nanti ada data-datanya ya, tinggal kita isi saja urut. Kalau ini kan lebih ke personal ya, bio personal, ini bio global. Jadi data pasien itu kita juga punya. Kemudian ini saya sudah buat dalam bentuk Excel ya, tinggal di print, nanti bisa digunakan sebagai lembar checklist bio untuk rawat jalan. Nanti bisa diedit sendiri. Untuk filenya nanti diklik di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.